Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Herlawati, SSI, SMMM.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah Deep Learning, saya Regita Ari Ramadanti dengan NPM 2022-107-15103 ingin mempresentasikan mini project saya yang berjudul Analisis Sentimen pada Komentar YouTube mengenai persepsi anak sekarang lebih tell me dibandingkan dengan anak zaman dahulu menggunakan algoritma NFBS dan SVM. Langsung ke kerangka penelitian. Saya menggunakan metode CRISP-DM, yaitu ada Business Understanding. Itu berfokus pada pemahaman tujuan dan permasalahan penelitian. Ada Data Understanding, itu membahas proses pengumpulan dan pemeriksaan awal terhadap data. Ada Data Preparation, mencakup pengolahan dan pembersihan data. Lanjut ada Modeling, ini membahas pembangunan model analisis sentimen menggunakan algoritma NFBS dan SVM. Ada evaluation yang berfokus pada evaluasi performa model menggunakan matriks, dan yang terakhir ada deployment, itu membahas penyajian hasil penelitian. Lanjut ke business understanding. Untuk rumusan masalah itu, bagaimana sih pola sentimen yang muncul pada komentar YouTube terkait isu anak sekarang lebih tell me, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan opini publik. Dan yang kedua itu bagaimana proses pengolahan data dan penerapan algoritma NFBS dan SVM. Dan yang ketiga, manakah yang memiliki performa lebih baik antara NFBS dan SVM. Untuk tujuan penelitian itu, mengidentifikasi dan menganalisis pola sentimen yang muncul pada komentar YouTube, terus menjelaskan proses pengolahan data dan menerapkan algoritma NFBS serta SVM, menilai dan membandingkan performa algoritma NFBS dan SVM. Untuk data understanding-nya, ini dataset hasil scraping komentar YouTube saya yang berisi 954 komentar YouTube yang terdiri dari 6 kolom, yaitu ada author, nama pengguna, ada komen, isi komentar asli, ada likes, jumlah like komentar, ada publish, tanggal dan waktu komentar, kemudian ada komen normalisasinya, itu komentar hasil processing-nya. Kemudian ada labelnya, itu kategori sentimen, itu positif, negatif, dan netral. Lanjut ke data preparation-nya, itu ada cleaning text, menghapus URL, symbol, lowercase yang tidak diperlukan. Preprocessing-nya, subword removal-nya itu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting untuk analisis. Terus ada stemming, mengubah kata ke bentuk dasarnya agar variasi kata tidak membingungkan model. Lanjut ada tahap TF-IDF vektor dan split data, itu mengubah teks menjadi vektor fitur numerik dari hasil preprocessnya. Terus ada label sentimen digunakan sebagai variabel target label. Dataset dibagi menjadi data latih 80%, dan data ujinya itu 20% menggunakan train test split. Kemudian hasil pembagian menghasilkan 763 data latih dan 191 data uji dengan 3.307 fitur kata. Di sini ada alur modelnya. Untuk alur modeling NFBS itu hasil olah dari data preprocessing dibentuk menggunakan fitur TF-IDF dan split data, 80% train dan 20% test, kemudian dilatih dengan model NFBS, lalu menghitung metrik evaluasi modelnya. Alur modeling SVM juga sama, hasil olah data dari data preprocessing, kemudian dibentuk menggunakan fitur TF-IDF dan split data, kemudian latih model SVM, dan menghitung metrik evaluasi model. Untuk modeling NFBS dan SVM-nya itu ada multinomial, itu membuat model NFBS multinomial, fit X train dan Y train-nya ini itu melatih model menggunakan data latih. Untuk predict X text-nya itu yang ini menghasilkan prediksi kelas pada data uji. Itu tujuannya mengklasifikasikan data berdasarkan probabilitas setiap kelas. Lanjut ada ini bagian SVM-nya, itu ada SVC kernel linear, membuat model SVM dengan kernel linear. Terus ada fit X train, Y train, itu melatih model SVM.
Terus ada predict X-test-nya itu menghasilkan hasil klasifikasi data uji. Tujuan itu mencari hyperplane terbaik yang memisahkan kelas data. Lanjut, evaluation Bayes-nya itu akurasinya 0,89, artinya 89% dari 191 data uji terklasifikasi dengan benar. Untuk distribusi data, negatifnya itu 10, netralnya itu 170, positifnya 11, menunjukkan kelas netral dominasi data. Untuk precision per kelasnya itu negatif 0,00, netralnya 0,89, positifnya 0,00, menandakan model bias ke kelas netral. Untuk recall-nya itu per kelas negatifnya 0,00, netralnya 1,00, positif 0,00, artinya itu model hanya mampu mengenali kelas netral. Untuk bagian F1 score-nya itu negatif 00, netralnya 0,94, positifnya 0,00, menunjukkan performa baik hanya pada kelas mayoritas. Lanjut aja ke evaluation SPM. Akurasinya mencapai 0,90 dari 191 data uji. Untuk distribusi data, negatifnya 0,667, netralnya 0,90, positifnya 0,00. Lanjut aja ke evaluation confusion matrix Bayes. Dapat dilihat bahwa model berhasil mengklasifikasikan 170 data sentimen netral dengan benar, namun terdapat 10 data positif dan 11 data negatif yang salah diklasifikasikan sebagai sentimen netral. Untuk confusion matrix SVM, hasil yang diperoleh sedikit lebih baik. Model ini berhasil mengklasifikasikan 169 data sentimen netral dengan benar, dengan kesalahan yang lebih kecil, yaitu 8 data positif dan 11 data negatif yang masih terklasifikasi sebagai netral. Lanjut aja ke evaluation distribusi sentimen komentar YouTube. Komentar positifnya itu 89, hanya sebagian kecil komentar yang menunjukkan apresiasi, dukungan, dan respon bernada positif. Jumlah data netralnya itu berjumlah 854, merupakan kategori dengan jumlah paling besar. Ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar komentar bersifat informatif. Kemudian ada komentar negatifnya itu mencapai 41, jumlahnya paling sedikit. Lanjut aja ke perbandingan akurasi. Model Bayes memiliki akurasi 0,89, menunjukkan bahwa model ini mampu mengklasifikasikan data dengan cukup baik. Untuk model SPM-nya ini memiliki akurasi sedikit lebih tinggi, yaitu 0,895, sehingga menunjukkan performa terbaik di antara kedua model. Kemudian ini ada deployment, tampilan sentimen. Ini netralnya, tampilannya. Kemudian ini tampilan komentar positifnya. Dan ini komentar negatifnya. Untuk kesimpulannya, mayoritas komentar YouTube mengenai isu anak sekarang lebih tahu ini bersifat netral. 854 komentar dari total 954 komentar. Komentar positifnya itu 59 dan negatifnya 41, berjumlah sangat sedikit. Kemudian algoritma Bayes dan SVM memiliki akurasi yang tinggi, namun SVM menunjukkan performa sedikit lebih unggul. Bayes 0,89, SVM 0,895, yang artinya kedua model sama-sama memiliki akurasi tinggi, namun SVM unggul tipis dibandingkan Bayes. Sarannya menangani imbalance dataset seperti oversampling, misalnya smooth, pada kelas minoritas positif dan negatif, atau undersampling pada kelas mayoritas netral. Kemudian ini ada daftar pustakanya, ada 15 jumlahnya, dan semuanya ada doi-nya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.